kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kiranya kita masih dalam keadaan bersukacita dalam menyambut firman Tuhan di Minggu Trinitatis hari ini yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara-saudara, berbicara mengenai penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Dan itu semua sempurna dilakukan olehnya. Namun firman hari ini hendak terfokus kepada penciptaan yang dilakukan oleh Allah di hari yang ke-6. Setelah Allah mencipta dari hari pertama sampai hari ke-5, di hari ke-6 Allah menciptakan binatang di darat juga manusia. Penciptaan di hari ke-6 inilah sebenarnya puncak dari proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan dalam nats perenungan pada hari ini. Yang pertama, pada ayat yang ke-26, 27 dinyatakan di sana bahwa Allah menciptakan manusia yaitu segambar dan serupa dengan Allah, yang sering dikenal dengan istilah imago Dei. Bila Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya, itu artinya manusia memiliki kedudukan atau harkat yang lebih tinggi daripada makhluk hidup lainnya yang diciptakannya itu. Agar manusia mampu mengelola dunia dan segala isinya untuk kemuliaan Allah. Tujuannya adalah menjadi mitra Allah dalam dunia ini. Di ayat yang ke-27 sangat jelas dikatakan di sana bahwa laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini perlu kita pahami bahwa sejak diciptakannya manusia, Allah tidak pernah memandang bahwa laki-laki lebih tinggi harkatnya daripada perempuan atau sebaliknya. Namun di hadapan Allah, keduanya setara diciptakan.
kesetaraan sebagai sesama manusia yang diciptakan oleh Allah. Poin kedua, pada ayat 28 di sana dinyatakan bahwa Allah memberkati manusia itu lalu menyampaikan firman-Nya untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkan dan berkuasa atas ciptaan lainnya. Dalam hal ini sangat jelas terlihat bahwa manusia sesungguhnya diberi otoritas untuk bertambah banyak, juga mengelola bumi dengan baik. Kata takluk dan berkuasa dalam ayat 28 ini bukan hendak merujuk kepada eksploitasi alam atau sesuka hatinya manusia untuk menguasai juga menaklukkan. Tapi kedua kata tersebut hendak mengarahkan kepada pemeliharaan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang mana harus nyata jugalah kemuliaannya. Dalam poin yang ketiga di ayat 29 sampai dengan ayat 30 mempertegas bahwa Allah memberikan tumbuh-tumbuhan berbiji untuk kebutuhan manusia sebagai makanannya, dan juga tumbuh-tumbuhan hijau sebagai makanan dari binatang di bumi, burung-burung, juga segala yang merayap. Itu artinya Allah juga menyediakan kebutuhan dalam hal makanan kepada manusia yang diciptakannya. Poin yang keempat, tampak nyata bahwa segala yang diciptakan oleh Allah itu sungguh amat baik. Bila Tuhan menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik, maka manusia yang diciptakannya harus juga memelihara segalanya itu dengan sungguh amat baik, bukan malah merusaknya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, melalui firman hari ini, kita sebagai ciptaannya hendak diingatkan. Yang pertama, soal imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Tadi sudah sangat jelas kita memahami bahwa manusia yang diciptakannya itu baik laki-laki maupun perempuan adalah setara dalam harkat sebagai yang diciptakannya. Semua manusia tidak ada yang berkedudukan lebih rendah atau bahkan lebih tinggi di hadapan Allah, yang juga sama-sama diberi mandat untuk memelihara ciptaan lainnya. Oleh karena itu, sesungguhnya serupa dan segambar dengan Allah artinya memiliki sifat-sifat Allah dalam diri kita. Bukan mau menjadikan diri ini seperti Allah atau menyamakan diri kita seperti Allah, bukan, tidak sama sekali. Akan tetapi sederhananya dapat kita pahami dengan contoh. Kita tahu bahwa Allah adalah pribadi yang mengasihi. Maka dari itu dalam kehidupan ini kita harus mampu saling mengasihi sesama kita manusia, juga mengasihi Allah, juga mengasihi ciptaan lainnya. Itu sebabnya kita tidak boleh merendahkan orang lain, mengucilkannya, memandang hina, atau perlakuan tidak baik lainnya. Sebab mereka setara dengan kita yang adalah ciptaan Tuhan. Apalagi harus meremehkan setiap pekerjaan, kehidupan ekonomi, atau kehidupan sosial. Bahkan lebih dari itu, kita menjadi pribadi yang tinggi hati karena memiliki harta, jabatan, dan lain sebagainya. Sebab tidak hanya kita yang merupakan citra Allah, sesama manusia kita itu juga adalah citra Allah. Bagaimanapun latar belakang kehidupannya, kita semua sama, setara. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bila manusia itu masih memperlakukan sesamanya dengan tidak adil atau hidupnya
tidak lagi mencerminkan gambar Allah dalam dirinya. Terus-menerus sengaja melakukan keberdosaan, eksploitasi alam secara besar-besaran. Bagaimana dengan hal yang seperti itu? Tentu, orang yang terus-menerus bermain dengan dosa tidak lagi mencerminkan gambar dan rupa Allah. Artinya, gambar dan rupa Allah dalam dirinya sudah rusak. Sebab dosa menyebabkan citra Allah dalam diri manusia itu tidak berfungsi dengan baik dan benar. Sehingga manusia itu hidup bukan untuk kemuliaan Tuhan lagi, tapi untuk dirinya sendiri. Lalu, bila sudah rusak, harus bagaimana? Memperbaharuinya dengan cara mengubahkan kembali citra Allah tersebut dalam dirinya. Bertobat selagi masih ada waktu. Poin kedua yang mau kita lihat dalam nats firman hari ini, mari untuk tidak lupa mengingat firman Allah yang mempercayakan kepada kita untuk menjadi berkat kepada ciptaan lainnya, menaklukkan dan menguasai apa yang ada di bumi, harus kita pahami sebagai bentuk pemeliharaan yang harus kita kerjakan demi terciptanya kemuliaan Allah, seperti yang diserukan topik minggu kita hari ini. Poin yang ketiga yang perlu kita ingat juga adalah soal kebutuhan manusia. Bila Allah berseru menyediakan tumbuhan berbiji dan pohon berbuah untuk menjadi makanan kita dalam nats hari ini, maka kita juga harus percaya bahwa apa yang kita butuhkan Tuhan pasti sediakan. Apalagi soal makanan dalam ketahanan kita menjalani hari-hari di dunia ini. Lihat betapa nyatanya kuasa Allah itu yang menyediakan kebutuhan manusia. Terlebih di zaman sekarang ini, di keadaan pandemi yang kita rasakan, yang kita gumulkan ini. Banyak orang yang ketakutan tidak dapat makanan setiap harinya, tapi berbagai-bagai cara Tuhan Dia tunjukkan agar manusia merasakan pemeliharaannya akan setiap kebutuhan manusia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita tetap menjaga citra Allah dalam diri kita, mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada sesama manusia, juga kepada ciptaan lainnya, untuk tetap menjadi berkat demi tercapainya kemuliaan Allah melalui diri kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersuka cita menyambut firman-Mu pada hari ini. Di Minggu Trinitatis ini, kami masih boleh Engkau izinkan bersapaan, memuji, memuliakan nama-Mu, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Allah, sudah mengingatkan kami yang harus tetap menjaga citra Allah di dalam diri kami, juga mewujud nyatakan kemuliaan Allah melalui setiap apa yang kami lakukan terhadap sesama kami, terhadap ciptaan Tuhan juga yang lainnya. Bapa yang baik, terima kasih juga sudah memberikan kuat dan semangat kepada kami melalui firman hari ini. Sebab Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Walaupun terkadang setiap hari kami selalu merasakan ketakutan, kegelisahan untuk kebutuhan kami setiap harinya. Tapi melalui firman hari ini Kau kuatkan kami untuk kami boleh tetap percaya kepadamu. Terima kasih Allah sudah mempercayakan kami, memberikan kepada kami mandat untuk memelihara ciptaan-Mu yang lainnya. Pakailah keberadaan kami ya Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih dalam keadaan yang kami masih gumulkan terkait dengan pandemi yang terjadi di dunia ini. Tuhan, biarlah Engkau pakai kami tetap menjadi berkat dimanapun kami berada, apapun keadaan kami.
Kiranya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu juga yang tetap mewujud nyatakan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Tak lupa kami membawa pergumulan kami Tuhan yang terjadi di dunia ini, pandemi yang terjadi ini. Tuhan, kiranya menguatkan orang-orang yang terkena COVID. Juga Tuhan kuatkan para medis, pimpinan bangsa dan negara kami, para pelayan Tuhan juga dimanapun berada. Tuhan pakai mereka semua untuk tetap menjadi berkat melalui setiap pekerjaan mereka, melalui setiap pelayanan mereka kepada Tuhan. Tuhan, dalam waktu yang akan datang, juga beberapa hari ini, kami telah mendengar tentang new normal dari keadaan pandemi ini. Tuhan, kiranya dengan kenormalan yang baru, kami boleh menyesuaikan diri, kami tidak terburu-buru, kami tetap menjaga kesehatan kami, semuanya sesuai dengan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan tetap menjagai, melindungi kami dengan keadaan yang baru, yang kami juga harus beradaptasi di dalamnya. Kuatkan kami Tuhan, sebab kami percaya Engkau selalu memberi kuat kepada kami. Ya Allah, kami juga berdoa untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada. Berkati mereka selalu dengan segala pekerjaan mereka, terlebih tuntun mereka ketika mereka sedang bergumul. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin.